tulisan feature itu dasarnya adalah jurnalistik, tapi kemudian dia lebih mendalam, dapat di dalamnya unsur kemanusiaan, human interest. Sehingga latar belakangnya dia tulisan reportase, tapi kemudian diinterpretasikan secara lebih lanjut dengan penggunaan pendekatan gaya-gaya sastra. Nah, apa itu feature? Dia harus terdapat kreativitas di dalamnya. Berbeda dengan tulisan berita biasa, feature ini memungkinkan reporter itu menciptakan sebuah cerita. Yang kedua, meskipun memang ini diikat oleh etika bahwa tulisan itu harus akurat, jadi karangan fiktif dan khayalan ini tidak boleh, bukan seperti novel. Jadi reporter bisa mencari feature dalam pikirannya, kemudian setelah mengadakan penelitian terhadap gagasan, dia menulis. Itu ada unsur penjiwaan, unsur menciptakan sebuah narasi cerita yang lebih dalam ketimbang sebuah reportase. Yang kedua, feature itu informatif. Informatif artinya di sini mengandung informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Misalnya tentang situasi atau aspek kehidupan yang mungkin saja di dalam berita-berita tertentu itu diabaikan. Tapi dalam penulisan berita feature ini dia lebih didalami. Misalnya tentang sebuah museum yang terancam tutup atau kebun binatang yang terancam tutup ditulis dengan gaya reportase feature, maka dia akan menggugah orang untuk melihat sebuah informasi itu ketimbang berita-berita yang biasa saja. Yang kedua, aspek informatif mengenai penulisan feature bisa juga dalam bentuk lain. Ya, bisa saja mungkin menurut kita ini tulisannya enteng-enteng saja di tangan penulis yang baik, ini feature tulisan yang enteng-enteng ini menjadi sebuah pendobrak, penggugah sanubari manusia untuk menciptakan perubahan yang konstruktif, perubahan yang dielulukan. Nah, di sini ada semacam dorongan ketika setelah membaca tulisan itu dia berhasrat ingin melakukan perbuatan atau perubahan. Yang berikutnya adalah menghibur. Nah, reporter surat kabar memang di sini ada persaingan antara reporter dari koran, radio, televisi maupun media online. Nah, disadari atau tidak, media televisi atau radio itu bisa cepat sekali mengabarkan berita. Karena itu kekuatan berita harian saat ini adalah di reportase feature-nya. Nah, ini yang menjadi berbeda. Nah, yang kedua, wartawan harian apalagi majalah ini bisa mengalahkan saingan radio tadi. Dia dengan menggunakan tulisan yang lebih mendalam, in-depth. Nah, bisa saja dia mendengar ceritanya dari radio, tapi dia bisa mengolahnya kemudian dengan lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Yang ketiga, jadi faktokannya, feature ini selalu mencari berita-berita terhangat, berita-berita eksklusif yang mungkin saja di radio atau TV tidak ada. Itulah yang didalami, yang lebih dalam lagi. Yang keempat, itu memberikan variasi-variasi terhadap berita-berita rutin seperti pembunuhan, skandal, bencana, kriminal, dan lain-lainnya. Nah, feature bisa membuat pembaca ini tertawa tertahan, bisa juga sedih. Nah, ini terbawa oleh alur daripada cerita yang dibawakan oleh si penulis. Nah, si reporter ini bisa menulis cerita berwarna-warni, dimana di sini untuk menangkap sebuah perasaan dan suasana dari sebuah peristiwa. Nah, dalam sasaran tulisan feature,
ini intinya adalah menghibur pembaca dan memberikan kepadanya hal-hal yang baru dan segar, refresh. Jadi ini segala sesuatunya ini untuk tulisan feature ini sebetulnya untuk mengarah pada hiburan, dimana tulisan-tulisan reportase yang biasa itu terlalu jenuh untuk dilaporkan di berita. Nah, tulisan feature ini awet, jadi bisa dua, walau itu koran itu ya sudah dibaca, bisa jadi buat bungkus pot kacang, bungkus yang lain-lainnya. Tapi kalau tulisan feature ini tidak pernah punah, bisa disimpan berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga kadang-kadang koran-koran itu lebih banyak menyimpan tulisan-tulisan atau nasa-nasa yang bersifat feature. Nah, di sini ada kelihayan daripada redaktur, kadang-kadang itu tulisan feature ada di dalam halaman mukanya, itu sebagai strategi daripada penjualannya. Yang kedua, dalam kacamata reporter, feature itu mempunyai keuntungan, jadi tidak ada tekanan waktu. Biasanya seorang wartawan dalam satu hari itu dituntut untuk mencari minimal 3 berita. Nah, tetapi dalam feature ini bisa disimpan dulu, bisa kemudian wartawannya melakukan riset dulu, kemudian baru menulis. Nah, yang ketiga, ini feature memang memerlukan waktu cukup untuk riset. Misalnya ketika kita ingin mengangkat profil seorang kepala polisi, maka kita tidak hanya mewawancari si polisi tersebut, tapi kita juga wawancara dengan rekan sekerjanya, keluarganya, bahkan musuh-musuhnya. Nah, di sini diperlukan pengamatan langsung bagaimana tabiat, karakter, perilaku dari si polisi tersebut. Karena itu inilah perlu waktu yang cukup untuk menulis feature dengan riset yang lebih mendalam. Subjektivitas itu kadang memang di dalam tulisan itu, padahal itu adalah tulisan orang lain, tapi si reporter menganggap itu sendirian, keakuannya ada di situ, karena mungkin pengalaman, emosi itu mirip dengan yang dilakukan oleh si reporter, sehingga dalam gaya tulisannya kadang-kadang keakuannya lebih muncul ketimbang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam berita itu. Nah, karena itu seorang wartawan senior mengingatkan bahwa Anda bukanlah tokoh utama, jadi jangan sebut-sebut Anda dalam tulisan Anda, karena itu memang bukan dia yang jadi tokoh utamanya. Walaupun memang gaya penulisan feature ini menyerempet-rempet pada subjektivitas yang mungkin mirip dengan apa yang pernah dialami oleh si penulis. Jadi singkat kata, berbeda dengan berita, tulisan feature itu memberikan penekanan yang lebih besar pada fakta-fakta yang penting, fakta yang mungkin merangsang emosi, menghibur, memunculkan empati, di samping tetap tidak meninggalkan unsur informatifnya. Karena penekanan itu, tulisan feature sering disebut kisah human interest atau kisah yang penuh dengan warna. Nah, feature jenis-jenisnya itu ada yang pertama jenis kepribadian atau profil atau biografi ya. Ini dekat dengan teman-teman sejarah. Mengenai biografi ini kita tidak hanya di wawancara narasumbernya itu orang yang bersangkutan, tapi kita juga harus ada balance, keseimbangan. Karena itu kita cari informasi kepada orang-orang, teman dekatnya, murid-muridnya, teman rekan sejawatnya, musuhnya, walaupun memang kadang-kadang narasumber yang diwawancarai itu tidak mau disebutkan namanya, itu tidak apa-apa, karena kita ingin menggali informasi si tokoh yang kita angkat menjadi profil feature ini. Yang kedua, feature sejarah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan sama seperti kita menulis sejarah, tentang pahlawan-pahlawan, tentang peristiwa bencana. Ini bisa kita dalami lebih lanjut, sama seperti metodologi sejarah ya, nulisnya ya gaya-gayanya seperti itu. Karena ini dasarnya adalah jurnalistik, maka tetap dia adalah wawancara yang menjadi sumber utamanya. Jadi peristiwa-peristiwa itu ya tokoh utamanya, orang yang menyaksikannya, atau orang yang
terlibat di dalamnya. Nah itu kita untuk menguatkan tulisan feature sejarah ini. Nah, yang menantang adalah feature petualangan. Di sini seorang penulis itu menggambarkan, melukiskan pengalaman-pengalamannya, misalnya ketika dia mendaki gunung, berlayar keliling dunia, bahkan sampai dia hidup di suatu tempat yang terpencil. Itu dia bisa menggambarkan bagaimana rekonstruksi peristiwa itu berlangsung. Nah, ini di sini ada momen-momen yang paling menarik dan dramatis karena merupakan aksi petualangan di luar kebiasaan dari kejadian atau peristiwa. Kemudian yang keempat ada feature musiman. Nah, ini kan ada musim lebaran, ada musim rambutan, musim kemarau. Nah, ini bisa diangkat dalam sebuah cerita. Nah, disinilah penulis misalnya mengamati perilaku dari orang per orang ketika dia menghadapi suasana lebaran. Dia pasti melihat tingkah laku, pola dari anak kecil maupun orang dewasa, suasana hingar-bingar ketika peristiwa itu berlangsung. Nah, di sini musiman dan tidak setiap hari. Ini karena ada momen-momen tertentu saja. Yang kelima, feature interpretatif. Feature dari jenis ini mencoba mendeskripsikan penjelasan lebih detail terhadap topik-topik yang telah diberitakan. Misalnya hanya soal aksi terorisme, itu bisa didalami lebih lanjut, diinterpretasikan kenapa dia melakukan aksi terorisme. Ada latar belakang keagamankah? Ada latar belakang keilmuankah? Ada latar belakang orang lainkah? Nah, di sini ada interpretasi lebih lanjut, bukan hanya sebatas kejadian ketika dia melakukan aksi teror tersebut. Yang keenam itu ada feature kiat. Feature kiat ini dia seperti tutorial. Nah, di sini bisa bagaimana cara membeli rumah, menemukan pekerjaan, bercocok tanam di kebun dan lain sebagainya. Nah, di sini kadang-kadang reporter yang belum pengalaman cenderung menceramahi atau mendikte pembaca untuk memberikan opini mereka sendiri seolah-olah dia yang paling bagus. Padahal di sini justru ada orang yang lebih pengalaman yang dia wawancarai, kemudian dia menuliskannya sebagai kiat atau tutorial. Nah, itulah yang benar. Teknik penulisan feature. Jadi feature ini lukiskan, bukan katakan. Jadi pernah dalam suatu tulisan itu, misalnya di sini di dalam contoh ini disebutkan nasib nenek itu sangat malang. Itu pernyataan, laporan. Tapi kalau dalam penulisan feature ini ada storytellingnya, mengatakan, ceritakan, diubah menjadi melukiskan, showing. Contohnya menjadi umurnya 60 tahun. Dia hidup sebatang kara. Para tetangga mengenalnya sebagai kaum papa yang tinggal di gubuk kardus perkampungan liar kumuh kota Bandung. Biasa dipanggil dengan nama sederhana, Emak. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Awal pekan ini, Emak ditemukan meninggal 3 hari setelah para tetangganya melihatnya hidup terakhir kali. Sejak Jumat pekan lalu, Emak tidak pernah kelihatan, kata seorang tetangganya. Saat gubuknya dinongok, Emak sudah terbujur kaku di dalamnya. Di sini lebih dari sekedar pernyataan nasib yang malang tersebut, jadi dia lebih banyak variasi kata-katanya. Hindari juga kata-kata sifat atau keterangan. Kata sifat itu seperti kaya, cantik. Kata tidak spesifik, cukup besar, lumayan, heboh, keren abis. Nah, itu hindari. Sebagaimana contoh, konser BTS itu heboh banget. Nah, itu intinya kan ingin menegaskan tentang kehebohan suatu acara. Nah, tapi di sini di dalam tulisannya disebutkan konser BTS di Sentul Convention Center dihadiri oleh ribuan penonton.
tiket seharga 500.000 sudah habis ludes sebulan sebelum pertunjukan. Penonton yang rata-rata siswa SMP dan SMA berdesak-desakan. 20 orang pingsan ketika para penonton berjingkrak mengikuti lagu Euforia kayak Rhoma Irama. Adapun struktur penulisan feature itu ada lead itu artinya pembuka, alinea awal di depan. Kemudian juga ada batang tubuh. Batang tubuh ya isi ceritanya yang lebih panjang. Dan terakhir nanti ada ending, bagian terakhir adalah semacam kesimpulan akhir. Jadi bisa teman-teman baca lebih lanjut tulisan beberapa gaya tulisan. Lead misalnya di sini ada lead ringkasan, lead bercerita, kemudian lead deskriptif, lead kutipan, lead pertanyaan, lead menuding, lead penggoda, lead nyentrik, lead gabungan. Nah, kemudian ada batang tubuh. Nah, batang tubuh ini sama dengan struktur tulisan yang lainnya, semua itu di tengah-tengahnya pasti adalah isi daripada apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ending juga itu ada penutup, ringkasan, penutup penyengat, penutup klimaks, penutup tanpa penyelesaian. Nah, itu kayak film India kadang-kadang nggak ada penyelesaian terakhirnya. Nah, inilah tulisan feature yang kita sampaikan pada kali ini. Ini memang agak rumit, banyakkan kalimat-kalimat kata-katanya, sehingga mungkin perlu dipelajari lebih lanjut, didalami lebih lanjut tulisan PowerPoint yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga memberikan bekal buat teman-teman, terutama teman-teman sejarah ini ya, karena memang ini milik kita, passion kita ini. Bagaimanapun orang jurnalistik dia mengikuti gaya kita sebetulnya, hanya saja karena kita terlalu berpedoman pada sisi-sisi dokumen. Kalau mereka kan tidak, yang penting reportase, laporan, wawancara. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.